Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menjaga memelihara hidup kita sampai saat ini. Doa dan kerinduan hati saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kasih setiamu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebab saat ini, kalau kami masih tetap ada sebagaimana kami ada dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, itu artinya Engkau menyatakan pemeliharaanmu begitu sempurna atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan tubuh yang baru yang Tuhan berikan kepada kami sampai detik ini. Lalu saat ini kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami lewat firman-Mu. Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengertiakan kebenaran firman-Mu, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 2. Kita akan baca ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau hidup melakukannya di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka harga yang harus kita bayar adalah kita harus tetap tinggal di dalam Dia dari hari lepas hari. Jadi kita harus mengerti, tinggal di dalam Yesus dari hari lepas hari itu artinya kita harus tetap tinggal di dalam kesucian hidup, tinggal di dalam kekudusan hidup, tinggal di dalam kebenaran, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya, baik sikap, gerak, pikiran, tingkah laku, perkataan, perbuatan kita harus tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah. Dan kita harus mengerti, inilah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Karena kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi ketika kita berkata kita berada di dalam Yesus, kita harus berjuang untuk terus hidup di dalam kesucian hidup. Kita harus ingat, berjuang untuk hidup di dalam kekudusan, dalam kesucian, di dalam kebenaran. Itu adalah perjuangan supaya kita tetap tertanam di dalam Kristus dan berakar di dalam Kristus. Perhatikan itu, berakar di dalam Kristus itu hanya memiliki satu tujuan, saudaraku, supaya kita bisa bertumbuh semakin hari, semakin dewasa secara rohani, lalu kita bisa memiliki karakter, kita bisa memiliki pribadi yang benar-benar serupa dengan Kristus. Orang percaya yang memiliki karakter, memiliki pribadi yang sama seperti Kristus akan membuat ia menjadi berbeda dengan dunia ini. Dan memang firman Tuhan katakan supaya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ketika kita memiliki pribadi yang sama seperti Kristus, maka kita tidak akan lagi mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada dunia ini, tetapi kita arahkan fokus hidup kita tertuju kepada kerajaan Allah Bapa di sorga. Karena inilah yang menjadi satu-satunya tujuan hidup kita sebagai orang percaya,
Sebab tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu bukan dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi Tuhan dan kerajaannya. Itu tujuan hidup kita satu-satunya. Kita harus mengerti akan hal ini. Ketika kita tahu bahwa tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu hanya Tuhan dan kerajaannya, maka kita tidak akan takut menghadapi apapun yang akan terjadi saat ini. Karena kita tahu satu hal, ketika kita terus tinggal di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, terus bertumbuh di dalam Kristus, selalu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga di dalam menghadapi berbagai persoalan, tantangan dan masalah hidup, kita tahu bahwa Tuhan akan senantiasa menyatakan pertolongannya kepada kita. Dan ingat baik, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Artinya begini, ketika kita berjuang untuk menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, kebenaran hidup, maka dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan akan selalu dinyatakan atas kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus melekat dengan Dia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang memilih hidup benar di hadapannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mau menjaga kesucian hidupnya, kekudusan hidupnya. Sebab Dia Allah yang hidup. Orang yang menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, kebenaran hidup akan dipandang benar di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka meminta tolong. Saudara perhatikan itu. Dengan demikian di dalam menjalani hidup ini kita tidak perlu takut terhadap apapun yang akan terjadi. Karena ketika kita tetap tinggal di dalam Yesus, terus berjalan bersama-sama dengan Dia, tentu saat ini berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita tahu satu hal, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara perhatikan baik, kalau Dia rela menyerahkan dirinya untuk kita, supaya oleh kematiannya di atas kayu salib dan oleh kebangkitannya kita semua boleh dibenarkan di dalam Dia dan dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Jika demikian, apalah artinya kalau hanya untuk persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai, dan persoalan-persoalan hidup lainnya, Allah Bapa di sorga pasti akan tetap menyatakan pertolongannya atas orang-orang yang tetap tinggal di dalam Yesus. Bapa di sorga akan menyatakan pertolongannya atas orang-orang yang dipandang benar di hadapannya, di mana firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan itu saudaraku. Jadi mari kita sadar akan hal ini, supaya kita tidak takut menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Karena memang fokus hidup kita sudah tidak lagi ditujukan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Ketika kita berada di dalam Yesus, kita tahu yang harus kita perjuangkan itu adalah perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita menjaga hidup tetap ada dalam kekudusan, kesucian, kebenaran, supaya dari hari lepas hari hidup kita terus dipandang layak di hadapan Bapa di sorga. Ini yang harus menjadi tujuan hidup kita. Saudara dengar ini, hidup yang ditemukan layak dan berkenan di hadapan Bapa di sorga itu lebih berharga, itu lebih bernilai daripada apapun yang ada di dunia ini. Sebab
hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang akan membuat kita diakui sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaan Bapa di sorga. Untuk persoalan hidup yang lainnya, kita tahu satu hal, apapun yang terjadi, kita tetap percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun berat persoalan hidup yang kita hadapi, kita tahu satu hal, seperti yang firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perhatikan itu saudaraku. Orang percaya yang memiliki prinsip hidup seperti ini akan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya ketika kita berada di balik kematian, kita tahu keuntungan yang terbesar akan kita dapatkan, yaitu kita akan diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Dan kami tahu, lewat firman ini kami semakin mengerti arti hidup yang sesungguhnya selama kami masih ada di dunia ini. Kami mau berjuang untuk tetap tinggal di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dan bertumbuh menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki, yaitu menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami bahwa kami terus tinggal di dalam kebenaran-Mu ya Allah Roh Kudus, supaya setiap hari apa yang kami lakukan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus itu semua merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saatnya kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Dan kita akan jumpa lagi di dalam doa syukur besok hari. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini saudaraku. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai langkah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.